Menyelamatkan mimpinya untuk mencintai, seorang wanita rela melupakan segalanya demi menikah. Namun, kebahagiaannya hancur ketika suaminya yang kaya dan berkuasa menghancurkan kehidupan rumah tangganya. Di balik malam, ia berselingkuh dan menikahkan wanita lain dengan cara licik. Tak puas, ia menambah lagi seorang istri, menjadikan rumah tangga sebagai permainan belaka. Di balik diamnya, sang istri menyiapkan rencana. Saat pesta pernikahan suaminya dengan istri ketiga digelar, kejadian tak terduga muncul. Kisah penuh intrik ini jangan sampai terlewat. Sebelum melanjutkan, dukung channel Zara Senja dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Malam itu larut. Angin dingin menyusup lewat celah jendela kayu yang sedikit terbuka. Nina duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Tangannya mengelus rambut Rista yang tertidur pulas di pangkuannya. Anak itu mengigau kecil, seolah bermimpi indah. Tak sadar bahwa ibunya menahan gelombang kegelisahan di dadanya. Di luar rumah, terdengar deru mobil, disusul bunyi pintu pagar yang dibuka kasar. Harto baru pulang. Nina menegakkan tubuh, menghela napas panjang. Sudah jam 1 dini hari, lagi-lagi ia pulang tanpa kabar. Harto melangkah masuk dengan langkah berat, bau rokok dan parfum menyengat dari tubuhnya. Nina menoleh, menatap suaminya yang tampak lelah namun tetap dingin. "Kamu baru pulang?" tanya Nina pelan, takut membangunkan Rista. Harto hanya melirik, melepaskan jaket dan melemparkannya ke kursi. "Aku capek, jangan banyak tanya," jawabnya datar. Nina menggigit bibir, menahan diri untuk tak melanjutkan pertanyaan. Pola ini sudah sering terjadi. Harto selalu pulang larut tanpa menjelaskan. Dulu, saat awal menikah, Nina masih bertanya, tapi setiap kali melakukannya, Harto selalu marah. "Aku nggak tanya yang aneh-aneh, cuma khawatir," ucap Nina, tetap berusaha tenang. Harto mendengus, membuka kancing bajunya satu persatu. "Khawatir buat apa? Aku kepala desa, banyak urusan. Kamu tinggal di rumah, urus anak, jangan ikut campur." Kata-kata itu menancap dalam hati Nina. Dulu, sebelum menikah, dunianya penuh warna. Ia bernyanyi di panggung, bebas mengekspresikan diri, menghibur banyak orang. Tapi setelah menikah dengan Harto, semua berubah. "Aku cuma ibu rumah tangga," gumam Nina pada dirinya sendiri, sambil mengelus kepala Rista yang semakin menempel erat. Suaranya yang dulu merdu, kini hanya berbisik dalam rumah, tenggelam dalam kesunyian. "Kamu tidur di kamar, aku di sini sama Rista," lirih Nina. Harto melirik Rista yang tertidur, lalu pergi ke kamar tanpa jawaban. Nina menghela napas panjang, menatap langit-langit rumah yang sunyi. Hatinya kosong. Angin malam di luar masih berhembus, seolah membisikkan sesuatu yang Nina sendiri belum bisa mengartikan. Hujan rintik sejak sore membuat udara desa lebih sejuk. Nina duduk di beranda, memandangi pekarangan basah, mendengar suara jangkrik bercampur gemericik air dari talang bocor. Di pangkuannya, cangkir teh sudah dingin, ia tak lagi menyesapnya. Rista tertidur nyenyak, tubuh mungilnya terbungkus selimut. Nina mengelus kepala anaknya, lalu duduk menunggu suaminya pulang. Belakangan, pembicaraan warga tentang Harto semakin nyaring. Dana desa dikorupsi, pembangunan terhambat, semua karena sewenang-wenangnya. Nina mendengar keluhan itu ketika di warung atau berbincang dengan ibu-ibu desa. Tapi setiap kali ia mencoba menanyakannya pada Harto, reaksinya selalu sama. "Kamu dengar omongan orang kampung, mereka nggak lebih tahu daripada aku." Kini jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Harto belum pulang. Gelisah mulai menghampiri Nina.
Hujan sudah berhenti, tapi ia masih menunggu. Pikirannya melayang, membayangkan kemungkinan buruk. Namun, kenyataan yang paling pahit adalah suaminya tak lagi peduli padanya. Tiba-tiba terdengar suara mobil. Nina berdiri, jantungnya berdebar. Pintu pagar dan utama terbuka kasar. Harto muncul, kemeja kusut, wajah merah karena mabuk, aroma alkohol, dan parfum wanita menyengat. Nina terdiam, menahan gejolak di dadanya. Harto berjalan sempoyongan ke sofa, tak menatapnya. "Mas," lirih Nina. Harto hanya mendesah, menjatuhkan tubuhnya. "Mas, dari mana?" Suaranya lebih jelas, hati-hati. Harto membuka mata setengah, mendengus. "Apa urusanmu?" Nina menatap getir. "Mas, aku selalu menunggu di rumah. Rista butuh ayahnya. Aku ini istrimu." Harto tertawa sumbang. "Kamu mulai ceramah lagi. Aku punya uang, aku punya kuasa. Kamu cukup terima itu." Nina menunduk, rahangnya mengeras. Terima suami yang pulang bau parfum perempuan lain yang lebih memilih hiburan luar rumah. Hatinya pedih, namun air mata tak jatuh malam itu. Harto pergi ke kamar, Nina tetap di ruang tamu, menahan tangis. Rista tertidur, tak menyadari luka ibunya. Malam itu, Nina berjalan menyusuri desa. Angin malam menerpa wajahnya, pikirannya tertuju pada satu hal, membuktikan sendiri desas-desus tentang suaminya. Harapannya pupus saat tiba di karaoke remang di pinggir kota. Dari balik jendela, matanya menangkap Harto dikelilingi dua wanita muda berpakaian minim, tertawa dan bersantai seolah ia lajang. Nina mendorong pintu, musik bising menenggelamkan teriak hatinya. "Harto!" Suara Nina menggema. Harto terdiam, wajah memerah. Para wanita saling berbisik, jelas merasa tak nyaman. Harto membentak, "Ngapain kamu kesini? Pulang sana!" "Ini yang kamu lakukan setiap malam. Aku menunggu di rumah. Kamu mabuk-mabukan di sini," teriak Nina. Harto menatap tajam, tapi Nina tak mundur. "Aku butuh hiburan setelah kerja seharian," jawabnya dingin. "Kerja apa? Menghamburkan uang desa, mengkhianati istri dan anakmu." Wajah Harto memerah, ia berdiri, menjatuhkan gelas, menatap Nina penuh amarah. Dengan langkah berat, Nina pergi, menahan air mata di luar. Ia mengemas pakaiannya diam-diam. Rista bertanya polos, "Bunda, kita mau kemana?" Nina tersenyum tipis, matanya sembab. "Kita ke rumah kakek dan nenek dulu sayang, liburan sebentar." Matahari sore mulai meredup ketika Nina duduk di teras rumah orang tuanya. Sudah seminggu ia pergi dari rumah Harto bersama Rista. Suasana rumah lebih hangat, namun hati Nina campur aduk, luka, kebingungan, dan harapan samar. Tiba-tiba, mobil berhenti. Harto muncul, kemeja rapi, wajah segar. "Nina, aku jemput kamu dan Rista pulang," ucapnya lembut. Nina tersenyum miris. Pulang? Ia sadar keputusannya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anaknya. Harto mengaku salah, ingin menyatukan kembali keluarga. Nina menunduk, curiga. Ternyata kedatangannya lebih karena malu dicemooh warga, bukan cinta. "Mas mau aku pulang bukan karena sayang, tapi karena takut harga diri jatuh," ucap Nina tegas. Harto menegang, tak bisa membantah. Nina menatap Rista, tahu anaknya yang paling membutuhkan ayah. Dengan berat hati ia mengangguk, "Baiklah, aku pulang." Malam itu, rumah tetap besar dan sunyi. Angin dingin merayap masuk. Namun rumah tangga mereka tak pernah sama. Harto masih pulang larut, membawa aroma parfum asing, berbohong dengan alasan konyol.
Kini muncul desas-desus baru tentang Fitri, gadis desa yang cantik, mulai didekati Harto. Nina diam, menelan semuanya. Ia lelah, tapi untuk pertama kali, ia tak ingin sekadar diam. Ia mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. "Aku mau menikah lagi." Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut Harto, tanpa rasa bersalah atau basa-basi. Nina, yang tengah menyuapi Rista, berhenti seketika. Sendok di tangannya tergantung di udara. Rista menatap ibunya dengan bingung, sementara Nina berusaha tetap tenang. Ia menaruh sendok itu kembali ke mangkuk bubur di meja. "Apa?" tanya Nina datar. Harto duduk santai, bersandar dengan tangan bertaut di depan dada. "Aku mau poligami. Aku sudah pikirkan ini matang-matang." Nina menelan ludah, merasakan panas naik ke dadanya, tapi tetap berusaha menenangkan diri. "Kenapa? Apa aku kurang?" pikirnya. Harto tersenyum tipis, seolah pertanyaan itu tak penting. "Nina, kamu tahu sendiri aku punya banyak harta. Dalam agama, laki-laki boleh menikahi 4 wanita, asalkan bisa adil." Nina tertawa pelan, tawa pahit, bukan bahagia. "Adil? Mas bahkan gak bisa adil pada aku. Jangan bicara agama kalau Mas sendiri tak takut pada Tuhan." Harto mendengus, jelas tak suka dengan kata-kata itu. "Aku tidak minta pendapatmu, hanya memberitahu supaya kamu tidak kaget. Aku tetap akan menikahi Fitri." Nina mengatupkan rahang. "Jadi, ini bukan minta izin, tapi pemberitahuan." "Kenapa Fitri? Apa dia mau?" Harto menyeringai. "Itu urusan lain. Yang jelas, orang tuanya punya utang besar padaku. Mereka tak punya pilihan." Sekujur tubuh Nina terasa dingin. "Mas, paksa dia?" tanyanya dalam hati. "Paksa? Tidak, aku justru menyelamatkan keluarganya. Jika aku menikahi dia, utangnya lunas. Lagi pula, mereka tak punya banyak pilihan. Kalau menolak, mereka bisa kehilangan rumah." Nina menggigit bibir menahan amarah. "Jadi, ini pernikahan atau perdagangan, Mas?" Harto bangkit, mendekat. Tatapannya tajam, penuh peringatan. "Jangan banyak protes, Nina. Kamu harus berterima kasih karena aku tetap mempertahankan kamu sebagai istri pertama." Ada kilatan panas di dada Nina. Ia ingin berteriak, ingin menghancurkan kesombongan Harto, tapi menahan diri. Kali ini, ia bukan wanita yang hanya bisa menangis di kamar. Ia mengangkat dagu, menatap Harto datar. "Baik, Mas, silahkan nikahi Fitri." Harto terkejut dengan ketenangan Nina. Biasanya ia akan menangis. "Kamu tidak marah?" tanya Harto curiga. Nina tersenyum tipis. "Buat apa? Kalau Mas bahagia dengan pernikahan ini, aku hanya bisa mendoakan." Harto menyipitkan mata, tapi tak ingin membuang waktu berdebat. "Bagus kalau kamu mengerti. Aku tak ingin dengar kau berterima kasih. Aku tak ingin dengar kau ribut." Nina hanya diam, tak ada gunanya bertengkar, karena kali ini ia yang akan menang. Malam itu, setelah Harto keluar kamar, Nina duduk di depan meja rias, menatap bayangan di cermin. Bibirnya perlahan melengkung. Harto pikir ia lemah, akan pasrah seperti sebelumnya. Tapi Harto lupa, Nina sudah berbeda. Ia telah punya rencana. Kali ini, Harto yang akan kalah. Rumah yang dulu nyaman kini terasa seperti penjara. Setelah Harto menikahi Fitri, semuanya hampa. Tak ada percakapan berarti, tak ada perhatian, hanya rutinitas kosong yang menyakitkan. Di sudut rumah, Nina duduk menemani Rista bermain boneka. Matanya terus mengikuti putrinya, satu-satunya alasan ia bertahan. Dari jauh, ia melihat Fitri duduk di teras, pucat dan sayu. Nina tahu Fitri tak sebahagia yang terlihat. Suara Harto menusuk telinga saat makan malam.
Aku ingin kita bertiga malam ini. Sendok Nina berhenti di udara. Fitri menunduk, wajahnya kaku. Apa maksudmu? Tanya Nina, meski hatinya sudah tahu. Harto menatapnya santai. Kita ini suami istri. Aku ingin berbagi segalanya, termasuk diranjang. Darah Nina mendidih. Ia menoleh ke Fitri yang jelas tertekan, tapi tak berani menolak. Nina mengepalkan tangan di bawah meja. Aku bukan wanita murahan, Harto. Harto tertawa kecil. Jangan kolot, Nina. Kamu istri pertama, Fitri istri kedua. Kita satu keluarga. Nina bangkit, wajah penuh kemarahan. Aku bilang tidak. Tatapan Harto dingin. Jangan melawan aku, Nina. Tapi kali ini Nina tak takut. Aku bukan boneka yang bisa kau atur sesuka hati. Tanpa menunggu jawaban, Nina berbalik dan pergi, meninggalkan Harto terdiam. Malam itu, dari kamarnya, Nina mendengar suara tangisan tertahan dan jeritan pelan dari kamar sebelah. Ia duduk di tepi ranjang, menggigit bibir, menahan amarah dan rasa sakit. Fitri terlihat menahan diri. Rista yang tidur di pangkuannya gelisah, lalu membuka mata. "Ibu, kenapa?" tanya Rista. "Tidak apa-apa sayang, tidur lagi ya," jawab Nina tersenyum kecil. Hari-hari berlalu dingin. Fitri semakin pucat dan pendiam, seperti bayangan di rumah. Sesekali Nina melihatnya menangis sendiri. Ia tahu Fitri berharap pernikahan ini bahagia, sama seperti dulu ketika Nina pertama menikah dengan Harto. Tapi jika Fitri memilih menyerah, Nina memilih sebaliknya. Ia lelah menangis dan berharap. Sekarang yang ada dalam pikirannya hanyalah satu, rencana. Dan saat waktunya tiba, Harto akan menerima balasan atas perbuatannya. Malam itu, angin membawa aroma tanah basah. Nina duduk di ruang tamu, memangku Rista yang tertidur. Matanya kosong menatap Harto masuk. Langkahnya mantap, seperti baru menang. Nina tidak menyapa. Fitri menunduk di sudut. Harto melempar kopiah, melonggarkan kerah baju, dan berkata, "Aku mau menikah lagi." "Oh begitu?" Nina menjawab singkat. Harto terkejut. "Aku serius, Nina. Aku mau menikahi Sinta, anak kepala desa. Dia janda muda, 22 tahun, hidupnya susah. Aku punya banyak harta, jadi sudah seharusnya aku membantu." Nina tersenyum tipis, mengelus rambut Rista. "Membantu? Dengan menikahinya?" pikirnya. Harto tersenyum puas, merasa Nina mulai mengerti. Dalam agama, poligami diperbolehkan sampai 4 istri asalkan adil, kata Harto. Nina menunduk, menatap Fitri yang pucat, lalu berkata datar, "Kalau memang itu yang kamu inginkan, lakukan saja." Harto tersentak. "Kamu tidak marah?" "Buat apa? Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku hanya ibu anakmu. Kamu sudah punya 2 istri, mau 3 atau 4, buatku sama saja." Fitri, yang sejak tadi diam, lirih bertanya, "Tapi kakak, apakah kakak benar-benar akan adil?" Harto menatap tajam. "Kamu ini istri Fitri, jangan banyak menuntut. Perempuan harus tahu tempatnya." Fitri menunduk lebih dalam. Nina mengamati, mata dingin. Dalam hatinya, ia tertawa kecil. Harto tak sadar ia sedang menuju kehancurannya sendiri. Sore itu, tamu berdatangan untuk pesta pernikahan Harto dan Sinta. Musik dan tawa riuh memenuhi rumah. Namun, langkah Nina masuk membawa ketenangan berbeda. Ia mengenakan kebaya biru tua, sederhana tapi anggun. Rista tertidur di pangkuannya. Matanya menyapu seluruh kerumunan, melihat Fitri pucat di sudut dan Sinta di pelaminan. Nina berhenti di panggung.
"Beri aku mikrofon," katanya tegas. Panitia ragu, tapi Nina mengangkatnya sendiri. "Tenang, Pak, aku hanya ingin bernyanyi sebagai hadiah." Suara emasnya terdengar, bukan lagu pesta, tapi lagu tentang kepedihan, pengkhianatan, dan seorang wanita yang tidak menyerah. Semua tamu terdiam, beberapa terbawa emosi. Harto menggertakkan gigi. "Cukup, Nina." Nina tak peduli. Di akhir lagu, ia menatap Harto, menunjukkan setumpuk kertas bukti kejahatannya. Korupsi, pemerasan, tanah rakyat dirampas, warisan keluarga habis. Warga marah, Sinta syok, Fitri menunduk, kepala desa mundur. Harto berusaha lepas, tapi amarah warga tak terbendung. Malam itu bukan hanya pesta yang hancur, tapi hidup Harto yang serakah. Semua ini sudah direncanakan Nina sejak awal. Keesokan paginya, desa terasa lebih segar. Rumah Harto kini sepi, tak ada lagi pesta atau mobil mewah. Nina berdiri di depan rumah orang tuanya. Rista bermain di pangkuannya. Ibunya datang membawa teh hangat. "Sudah lega sekarang?" tanya ibu. "Lega, Bu. Rasanya seperti burung yang keluar dari sangkar," jawab Nina. Ibunya tersenyum. "Kamu anak kuat, Ibu bangga." Nina mengangguk, matanya menerawang. Dulu ia pikir menikah dengan orang kaya akan bahagia. Ternyata itu ilusi. Sekarang yang ia miliki hanyalah kebebasan dan rencana baru untuk hidupnya. Langkah kaki terdengar dari gerbang. Reza, teman masa kecilnya, datang membawa buah-buahan. "Nina, aku dengar semua kejadian. Aku ingin memastikan kau baik-baik saja," katanya. Nina tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, lebih baik dari sebelumnya." Reza menatap Rista yang tertidur. "Aku selalu tahu kau kuat, Nina. Kau pantas hidup lebih baik." Nina menghela nafas panjang. "Aku tak tahu apa yang terjadi nanti, tapi aku tak akan terjebak dalam sangkar lagi." Reza tertawa kecil. "Kalau begitu, mungkin saatnya kembali bernyanyi?" Nina menatap ke kejauhan. "Mungkin." Matahari mulai naik, menyinari desa yang memulai babak baru. Dan begitu pula dengan Nina. Ini bukan akhir, tapi awal kehidupan yang lebih baik.